Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadika Fahmi. Teman-teman bisa memanggil saya Fahmi. Saya asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Jadi di Pemalang itu banyak sebenarnya banyak yang nggak tahu juga tentang Pemalang gitu kan ya. Padahal dia tuh letaknya di tengahnya Jawa Tengah gitu. Jadi kalau teman-teman ke Pekalongan pasti mungkin tahu ya, kalau Pekalongan kan kota batik kayak gitu. Kalau Pemalang kita bisa nyebutnya kota nanas juga bisa, karena ada salah satu kecamatan di Belik gitu ya. Kecamatan Belik itu dia produksi nanasnya sangat besar gitu, sehingga bisa disebut sebagai Pemalang. Sampai di alun-alun aja itu ada satu monumen nanas bentuknya gitu. Saya besar di Pemalang juga, jadi sejak kecil sampai usia sekitar 18-19 tahun itu full di Pemalang terus, nggak pernah kemana-mana. Sekalipun jalan-jalan juga paling ke Bogor gitu ya, terus paling ke Jakarta gitu. Pokoknya sesekali kalau misalkan mungkin jenguk kakak ataupun kita sedikit jalan-jalan lah saat libur sekolah gitu. Tapi setelah SMA, tepatnya 2014, akhirnya saya menentukan eh, sedikit jalan masa depan gitu ya, sedikit jalan masa depan, yaitu kuliah gitu. Karena itu merupakan jembatan juga menurut saya. Meskipun pas SMA dulu nggak ada niatan sama sekali buat kuliah gitu, tapi alhamdulillah setelah eh, kelas 3 SMA, kelas 12 akhirnya ya udah, sedikit naksir nih, ada salah satu universitas yang membuat suka nih, jatuh cinta gitu. Akhirnya ya udah menentukan untuk lanjut kuliah gitu. Dan universitas itu adalah IPB University gitu ya. IPB University, nama brand sekarangnya adalah IPB University. Kalau dulu Institut Pertanian Bogor hanya IPB saja gitu, nggak ada tambahan universitinya. Kalau sekarang memang bisa disebut, kalau bahasa Indonesia mungkin Universitas IPB gitu ya. Di sana udah banyak banget, nggak cuma tentang pertanian yang kita artikan sebagai arti sempit gitu, tapi sebenarnya luas banget. Awalnya aja saya sedikit ragu gitu, kok IPB gitu, apakah nanti saya setelah lulus nanti jadi petani gitu kan, ngapain sekolah tinggi-tinggi akhirnya juga jadi petani, nyangkul dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata yang disebut pertanian itu nggak cuma tentang ladang sawah ataupun tentang kotor-kotoran gitu, tentang cangkul. Itu bukan tentang itu aja, tapi bahkan kehutanan, perikanan, peternakan gitu kan. Intinya tentang baik nabati maupun hewani itu masuk ke pertanian gitu. Kita juga banyak dari alumni IPB juga banyak juga yang mereka tetap fokus di bidang pertanian gitu. Mereka kembali ke daerahnya masing-masing untuk mungkin mengembangkan pertanian di desanya, ataupun mungkin di tempat dia berada gitu. Nggak harus di desanya, di desa asalnya, nggak harus di asalnya gitu, tapi di mana dia berada. Ada juga yang memang fokus di pertanian gitu, tapi ada juga yang banyak meleset juga. Jadi ada yang di bank, ada yang di perkantoran gitu, pokoknya yang jauh dari kata pertanian mungkin ya. Tapi kita berusaha tetap mendukung petani apapun profesinya. Mungkin ada juga dari alumni IPB yang masuk ke bank, ya siapa tahu bisa meringankan bantuan-bantuan kepada petani sedikit, mempermudah birokrasi mungkin gitu. Itu juga suatu kelebihan ataupun suatu kontribusi yang bisa dilakukan ataupun diberikan secara nyata oleh alumni IPB gitu ya. Tapi saya nggak pengen banyak membahas tentang IPB-nya gitu kan, tapi tentang perjuangannya gitu. Jadi dulu perjuangan gimana saya bisa masuk ke IPB itu lumayan luar biasa banget gitu ya. Jadi awalnya nggak ada niatan buat kuliah, terus akhirnya sedikit ada niatan, itu pun di akhir-akhir gitu ya. Jadi ikut tuh SNMPTN, jalur undangan gitu, semuanya pakai nilai rapot gitu kan. Nggak tahu nilai rapotnya waktu itu ya, pokoknya lumayan aja gitu ya, bukan terbaik banget tapi lumayan untuk bisa mengikuti SNMPTN. Sepertinya itu juga, sepertinya kalau berdasarkan dari kita diskusi sama
bapak ibu yang ada di BK gitu ya. Akhirnya ya udah menentukan suatu pilihan tetap di IPB gitu ya. Karena emang udah jatuh cinta juga ke univ ini gitu kan. Akhirnya ya udah menentukan, dan luar biasanya setelah menunggu sebulan, mungkin ya kurang lebih sebulan, pengumuman yang didapat adalah pengumuman berwarna merah gitu. Jadi wow, ini hal yang sangat apa ya, melatih emosi kita banget gitu kan. Sejauh mana kita mentalnya tuh dilatih juga gitu. Akhirnya ya udah agak lemes juga di hari itu, dimana hari itu besoknya tuh mau wisuda, itu lagi gladi bersih buat wisuda gitu kan. Kita semua kumpul-kumpul di eh, sekolah gitu kan, sama teman-teman kelas, sama-sama teman satu sekolah lah gitu. Jadi akhirnya pengumuman itu pun diakses lewat HP temen gitu. Akhirnya setelah dilihat, oh dapat pengumuman merah gitu, oke lah. Akhirnya karena teman-teman yang lain juga dapat pengumuman merah, ada satu temen gitu ya, dia diterima juga di salah satu universitas di Semarang. Ya alhamdulillah gitu ya. Cuma satu angkatan itu waktu 2014, tepatnya saat saya lulus itu hanya 5 orang aja yang dinyatakan lolos SNMPTN gitu. Tapi itu kerja keras banget gitu ya untuk sampai sekolah yang cukup baru. Waktu itu saya masuk itu berarti angkatan ke-13 gitu, baru 13 tahun lah usia sekolahnya gitu. Jadi lumayan banget kalau misalkan ya ada perkembangan lah. Semoga next bisa 10, 15, 20 dan sampai ratusan gitu yang bisa masuk ke universitas gitu, baik melalui jalur undangan maupun yang tes mandiri ataupun sebutannya kalau sekarang UTBK, SBMPTN gitu-gitu ya. Nah, di situ akhirnya ya setelah menerima pengumuman merah itu, saya menyatakan ya udah kita harus move on gitu. Itu pentingnya move on gitu. Akhirnya kita move on aja, kita harus move on, kita kumpulin teman-teman yang sama-sama punya niat yang sama. Ayo kita kuliah, semangat buat ngejar masa depan gitu ya. Secara kata-kata gampangnya kayak gitu, meskipun nggak kenyataannya seperti itu. Yang penting kita punya semangat yang sama, belajar yuk gitu. Akhirnya ya udah belajar, nyari buku buat yang kita pelajari apa nih, buku apa gitu kan, buat referensi. Akhirnya kita sampai ke kota juga gitu, sampai ke kota Pemalangnya gitu kan, maksudnya ke daerah kabupaten, daerah yang rame gitu waktu itu kan, karena saya sekolahnya di Kecamatan Moga, tepatnya di SMA Negeri 1 Moga. Di situ lumayan terpencil, cuma ada dekat Bumi Perkemahan gitu ya. Lumayan terkenalnya karena sampingan banget sama Bumi Perkemahan, tapi agak serem juga, banyak pengalaman-pengalaman yang mistis juga di situ. Nah, akhirnya ke Pemalang tuh, akhirnya ke Pemalang beli buku di sana. Beli buku pun ya udah yang penting ada aja gitu, daripada udah jauh-jauh ngebis gitu nggak dapat buku sama sekali kan, cukup capek juga gitu kan ya, biaya dan waktu. Ya udah buku apa aja yang penting itu terkait SBMPTN deh. Akhirnya kita beli, kita pelajari beberapa minggu gitu ya. Akhirnya saatlah pada pendaftaran SBMPTN, agak hektik juga waktu itu. Pendaftarannya lumayan menguras tenaga, menguras emosi juga karena susah. Maksudnya susahnya itu karena kita nggak tahu waktu itu, keterbatasan banget akses informasi, nggak seperti sekarang apa aja lewat gadget dan lain sebagainya gitu kan. Kalau dulu kita harus ke warnet, tiap hari ke warnet, itu pun apa ya, kalau nggak niat ya udah nggak dapat info apa-apa gitu. Akhirnya mungkin setiap hari ke warnet, ngecek-ngecek informasi-informasi univ mana. Waktu itu masih mempertimbangkan juga gitu ya, ada nggak sih univ-univ yang sekiranya mungkin jadi pilihan kedua dan lain-lain gitu. Karena nggak dipungkiri jangan sampai kita terlalu idealis ataupun saklek banget dalam memilih sesuatu gitu, termasuk memilih universitas. Jangan sampai kalau universitas A ya udah A aja gitu, jangan sampai kayak gitu. Tapi ada juga pilihan-pilihan lain gitu. Harusnya itu penting banget buat kita apa ya, melatih diri kita punya opsi-opsi yang lain gitu, apapun tujuan hidupnya. Kalau misalkan teman-teman mungkin nih, kalau sekarang kan lagi teman-teman mungkin kalau seumuran saya gitu ya, umur mungkin
seperempat abad itu lagi banyaknya mungkin overthinking lah tiap malam dan lain sebagainya. Itu penting banget buat kita tuh punya opsi-opsi yang lain gitu. Kerja nggak diterima di tempat ini, ya udah deh di tempat yang ini aja gitu. Intinya teman-teman punya prioritas-prioritas yang harus kalian catat, meskipun nggak dalam bentuk tulisan tapi dalam angan-angan teman-teman harus dicatat, dan itu jadi motivasi teman-teman buat kedepannya gimana, seperti apa gitu kan, harus bertindak seperti apa gitu. Itu sedikit pengalaman ketika ini ya, ketika perjuangan mengikuti seleksi masuk universitas gitu. Akhirnya alhamdulillah ketika sudah mengikuti tes, waktu itu tesnya di Unsud di Purwokerto, tes di sana nggak tahu apa-apa tentang daerahnya, nggak tahu tentang wilayah tesnya. Ya udah akhirnya kita sama-sama bareng lah sama teman-teman nginep di sana 1 malam, besoknya langsung tes. Alhamdulillah kita pede aja, bahkan ada salah satu pelajaran yang seingat saya nggak diisi sama sekali gitu. Nggak diisi sama sekali atau diisinya beberapa aja gitu ya, lupa lah pokoknya di situ. Karena waktunya terbatas banget, aduh gimana ya gitu kan. Ini pokoknya bisa dibilang iseng-iseng berhadiah lah, tapi tetap ada keyakinan aku harus lolos gitu kan. Masa soal-soal kayak gini aja nggak bisa. Meskipun bilang soal-soal kayak gini memang soalnya susah gitu kan. Jadi teman-teman kalau nanti belajar untuk seleksi masuk universitas itu pasti soalnya susah-susah lah gitu. Jadi harus punya waktu lebih juga buat belajar, meluangkan waktu yang lebih banyak buat mempelajari hal baru juga. Begitupun teman-teman ketika kerja, mungkin teman-teman bakal monoton kegiatannya kayak gitu terus gitu. Tapi teman-teman bisa ngasah soft skill yang lain gitu kan. Mungkin yang punya masalah di public speaking gitu kan. Kayak saya juga ada sedikit masalah nih gitu. Jadi kalau ngomong di depan kamera padahal nggak ada orang sama siapa gitu kan. Nggak ada temen di kamar juga gitu. Tapi agak grogi juga gitu. Malah mikirnya ini bakal ditonton sama orang lain nih gitu kan. Itu skill-skill yang harus kita kembangkan gitu. Tapi semuanya itu tergantung jam terbang kita gitu. Jadi kalau misalkan kita punya jam terbang yang tinggi, punya semangat yang tinggi buat berlatih itu apapun itu, teman-teman belajar bahasa, teman-teman belajar tentang mungkin di pekerjaan gitu kan, yang suka mungkin desain grafis atau apa, padahal sekolahnya mungkin bukan SMK gitu kan. Kalaupun SMK juga mungkin bukan desain grafis gitu kan. Dari latar belakangnya intinya nggak ada latar belakang yang mendukung tentang hobi teman-teman. Coba teman-teman pertama kaji lagi hobinya gitu kan. Kaji lagi hobinya sampai teman-teman menemukan yang klik itu di mana gitu. Terkait apapun itu gitu, termasuk nanti memilih jurusan, ini nyambung sama perjuangan masuk universitas tadi. Ketika memilih jurusan, ketika apa itu juga adalah opsi-opsi ataupun ada skillnya gitu. Apapun itu ada skillnya gitu. Kalau teman-teman pengen sukses di dunia ada skillnya, kalau pengen sukses di akhirat juga ada ilmunya gitu kan. Sukses di keduanya dunia akhirat juga ada skill dan ilmunya gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan dan tugas kita juga gitu kan. Sebagai manusia kita harus tetap mencari ilmu, bahkan dari lahir sampai ke liang lahat harus full gitu. Jadi jangan sampai setengah waktu kita yang buat nyari ilmu, sisanya buat nyari harta aja gitu, buat nyari dunia aja, jangan sampai kayak gitu. Jadi itulah, kalau saya mungkin ini pertama ya, video pertama yang curhat-curhatan kayak gini, jadi ngomongnya masih belibet, nggak ada skrip sama sekali, nggak ada skenario apapun sama sekali, nggak ada persiapan. Pokoknya ini kayaknya bagus nih kalau buat video gitu kan, mumpung di sepi nih gitu dan nggak hujan juga gitu. Jadi yaudah deh coba bikin video, mungkin cukup 15 menit aja lah, ini tinggal berapa detik lagi menuju 15 menit gitu. Jadi next bakal mencoba untuk bikin pengalaman-pengalaman yang seru lagi. Siapa tahu ada yang punya keinginan yang sama, punya pengalaman yang sama. Nggak harus punya nanti
subscriber yang banyak sebenarnya. Tapi lebih ke kita sharing-sharing gitu kan. Kalau teman-teman, aduh ini nih kita punya pengalaman yang sama nih gitu kan. Ayo kita sharing-sharing tentang apa, punya ide apa ke depan nih biar adik-adik kelas kita, intinya generasi-generasi setelah kita tuh nggak merasakan kesulitan yang kita alami di masa yang sekarang gitu. Untuk menuju pemuda-pemuda yang mampu membangun Indonesia di masa depan dengan mental kejujuran, mental, intinya hal-hal yang baik gitu, mental-mental yang baik itulah yang perlu kita pupuk gitu ya. Oke, sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Insya Allah nggak menyinggung siapa-siapa intinya, dan juga nggak membesarkan institusi-institusi satu ataupun salah satu aja gitu ya. Tapi ini sesuai dengan pengalaman aja gitu. Jadi tetap pantau terus apa yang nanti bisa saya sampaikan gitu. Oke, assalamualaikum.